warahmatullahi wabarakatuh. Di sana semua sobat Anda seluruh penjuru Indonesia dan dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita akan mereview tentang salah satu fenomena di salah satu jenis kura-kura yang sering beredar juga dan sering berada di pelihara sama teman-teman, yaitu salah satu jenis kura-kura yang berasal dari Afrika, yaitu Castaneus ya. Ini dia. Kura-kura ini sering sekali salah identifikasi dan sering sekali salah dengan salah satu jenis kura-kura yang berasal dari Afrika juga, yaitu Peleomedusa subgrupa. Jadi ada beberapa kali kejadian postingan sempat saya berikan ini, bahwasanya yang diposting adalah Castaneus. Jadi kadang salah satu nyebutnya Castaneus, ternyata yang diposting adalah Peleomedusa subgrupa. Pada fotonya Peleus Castaneus. Namun ada juga kejadian yang diposting yang diberi keterangan adalah Castaneus, ternyata yang diberi keterangan adalah Peleomedusa subgrupa, ternyata yang diposting kura-kuranya adalah Castaneus. Jadi emang sering terbalik ya. Yang membedakan antara dua jenis tadi adalah di bagian plastron. Kalau untuk Castaneus biasa model plastronnya seperti ini ya. Ini yang lebih jelas karena memang ukuran baby biasanya perbandingannya agak susah. Lalu di bagian kepala ada batik. Kalau baby memang tidak terlalu kelihatan, jadi bisa dibedakan hanya melihat dari segi plastron saja sudah kelihatan bedanya antara Peleus dan Peleomedusa. Namun hari ini saya tidak akan membahas tentang itu. Masing-masing tentang ciri tersebut sudah ada saya bikin videonya atau kontennya di daftar video saya. Hari ini yang saya ingin bahas ialah fenomena kenapa banyak sekali teman-teman yang jual atau yang keep Castaneus tapi kakinya seperti ini ya, artinya kehilangan kuku di kakinya. Oke, saya juga punya salah satunya nih. Saya beli ini, beli awal itu sudah dalam beli seperti ini dan diberi keterangan oleh sellernya ya. Ini kakinya kukunya cuma 2, jadi ada sekitar 3 jarinya yang hilang. Saya juga punya hasil dari anakan saya sendiri, hasil tonton saya sendiri yang juga seperti itu. Nah ini dia. Nah ini, bayangkan ini yang hasil ternakan sendiri pun ternyata mengalami hal serupa. Teman-teman mau tahu kenapa kejadian seperti ini bisa terjadi untuk jenis Peleus Castaneus? Yang kemana, tetap terus stay tune di channel Juragan Kura. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Oke, sebelum saya ternak jenis Peleus Castaneus itu sebenarnya sudah sempat sharing sama teman di Jogja ya, salah satu breeder di Jogja yang berhasil breeding Castaneus Peleus Castaneus, betul, Castaneus itu. Di situ ternyata dia berapa kali mendapati baby Castaneus yang kehilangan kakinya ya. Saat itu saya memberitahu saya bahwasanya kejadian itu diakibatkan pemberian makanan cacing beku atau jenis yang bukan pelet terhadap baby Castaneus, sehingga keseringan makan protein yang langsung dari hewani, maka dia langsung agresif menggigit kaki dari saudaranya. Itu yang menyebabkan banyak sekali beredar jenis Peleus Castaneus. Jadi saya sudah dapat wanti-wanti itu ketika breeding ini, dan kemarin tahun ini tahun kemarin saya berhasil netaskan Peleus Castaneus berhasil. Karena diwanti-wanti begitu, saya dari awal tidak menyeting dengan makanan langsung dari hewan seperti cacing beku dan lain-lainnya. Saya menggunakan pelet ya, dari awal sudah saya setting pelet. Namun tidak bisa dipungkiri kejadian tetap sama ya, artinya ada mendapati satu ekor baby Castaneus yang kehilangan kakinya, padahal saya sudah nyeting makan pelet. Jadi saya evaluasi, saya lihat ternyata masalahnya adalah tingkat keagresifan jenis Afrika ini memang sama.
Pelumodusca subrupa itu agresif di usia indukan. Ketika jantan ketemu dengan jantan lain atau jantan ketemu dengan ini, ternyata untuk Castaneus, Pelusius castaneus itu tingkat agresifnya di size baby ya. Mereka memiliki kaki yang masih rentan, masih merah. Terus ketika lambat memberi makan, rupanya daya makannya itu kuat. Ketika lambat memberi makan, dia gigit teman yang lain ya. Saat itu ketika ini terjadian, saya langsung pisahkan. Saya tidak gabungkan dengan jenis saudaranya lain ya, dua saudaranya ini saya pisahkan karena otomatis kalau ini yang gigit kan, kalau ini yang hilang kakinya atau jarinya, maka pelakunya antara dua ini. Jadi saya pisahkan, saya gabungkan dengan jenis lain yaitu Occadia. Namun ternyata ketika kejadian lagi, padahal saya masih rutin ngasih makan, Occadia saya juga mengalami nasib yang sama ya. Occadia saya yang lagi baby, yang lagi saya gedekan dari baby, mengalami kejadian sama. Kakinya juga keripis ya, hilang. Jarinya yang ini juga sama, dan ini digabungkan dengan jenis ini ya. Jadi ternyata tingkat agresifnya mereka dalam size baby itu lebih agresif, padahal indukan yang saya punya tidak ada melukai dengan jenis-jenis lain. Jadi ini berbanding terbalik dengan Pelumodusca. Pelumodusca subrupa itu kalau babynya malah anteng, begitu sampai ke indukan agresif. Kalau yang ini size babynya malah yang agresif dibandingkan indukannya malah anteng. Saya kumpulkan dengan jenis lain malah aman. Jadi untuk menyiasati ketika teman-teman punya ini, yang pertama bisa dengan makan tiap hari, yang kedua diberikan kandang satu-satu supaya apa, mereka tidak ngigitin jenis yang lain atau mereka juga tidak ngigitin saudaranya yang lain. Jadi ini pembelajaran buat teman-teman untuk yang lagi ngekip Pelumodusca baby ya, untuk tidak menggabungkan jenis yang lain. Tapi kalau makannya rutin tidak masalah, tapi kalau sekiranya lupa atau lagi sibukan, sebaiknya dipisah, dibikinkan tempat sendiri. Nah, ini yang menjawab pertanyaan kemarin, kenapa saya juga membuat tempat gede dan menggunakan ikan di dalam tempatnya. Itu tujuannya untuk mengatasi supaya nantinya mereka kelaparan segala macam biar ngejar ikan. Oke, jadi jawab pertanyaannya. Dan ini buat masukan teman-teman juga supaya nantinya ketika breeding atau beli jenis Afrika ini, karena emang lucu ya, tidak sampai salah dalam perawatan. Karena kan sayang ya, tiba-tiba kita beli cakep-cakep, tahu-tahu nanti kakinya hilang. Nah, oke, demikian untuk konten untuk video kali ini. Demikian untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video lainnya. Salam satu kurang, satu banyak saudara, dan tetap jaga selalu kesehatan teman-teman, dan tetap stay di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada putih, suara damer, ini lo beli. Nah ini dia, oke dia. Oke, saya ulangi untuk syaratnya Gipu. Yang pertama adalah, yang pertama share video ini ya, share video ini, lalu berikan komen dari video hybrid AST dan CST ya, sampai dengan video terbaru, sampai nanti di 10.000 subscriber. Teman-teman komen dari video itu, saya ngitung ya. Lalu isi komen adalah inti dari apa yang saya sampaikan ya, jadi tidak hanya komen yang asal. Lalu untuk komen, teman-teman harus menambahkan 3 nomor HP-nya teman-teman. Jadi misalnya pertama misalnya nomor HP-nya sekian, ambil 3 digit belakangnya, 3 digit belakangnya baru isi komennya ya. Jadi nanti saya data berdasarkan nomor HP-nya, baru 3 digitnya, baru nanti komennya apa ya, supaya nanti yang menang ketika dihubungi nomor HP-nya sesuai. Oke,
Ya, itu dulu. Yang masih bingung silahkan komen di kolom komentar. Oke, ketemu di hasil pengumumannya di 10.000 subscriber.